Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Setoran hadis. Hadis yang ke-16. Fadil. Baca. Radhiyallahu anhu anna rajulan qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam awsini qala la taghdab faraddada mirara qala la taghdab. 6. Khalid. Mana Khalid? Khalid, baca Khalid. Khalid. Khalid Al-Bahri. Bingungnya. Baca. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala anna rajulan qala lin nabiy sallallahu alaihi wasallam awsini faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taghdab faraddada miraran qala la taghdab rawahu al-Bukhari. 6. Ahmad Rayyan. Kausar. Baca Rayyan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam awsini qala la taqdab faraddad miraran qala la taqdab. Kelas. Masya Allah. Sastra. Hidayatul Zikra. Baru ini. Nah, Ustaz. Baca. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala an rajulan lin nabi sallallahu alaihi wasallam ausini qala la taghdab faradda miraron au qala la taghdab. 6. Masya Allah. Raffi Wardana. Anhu anna rajulan qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam ausini qala la taqdab faraddada mirara qala la taqdab rawahul Bukhari. 6. Nabil Hazimi. Ya, Nabil baca. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam la taghdab faraddada mirara la taghdab. 6. Reza Akbari. Muhammad Reza Akbari. Faris. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan lin nabi sallallahu alaihi wasallam ausini qala la taghdab faraddada miraran qala la taghdab rawahul Bukhari. 6.
Mulki. Raihan Fadilah. Baca. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala lin nabiy sallallahu alaihi wasallam ausini qala la taghdab faraddada miraran qala la taghdab. Naam. Rafif Syarif. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala lin nabiy sallallahu alaihi wasallam ausini qala la taghdab faraddada miraran qala la taghdab rawahu al-Bukhari. Ya Uzaimi. Uzaim. Mana Uzaim? Baca. Baca Uzaimi. Hadis ke berapa, Ustaz? Hadis ke-16. Oh. Hafal kah belum? Sudah hafal belum? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan lin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Ulang. Apa, Ustaz? Ulang. An Abi Hurairah An Abi Hurairah radhiyallahu anhu rajulan lin Nabi sallallahu alaihi wasallam ausini qala la taghdab faraddada miraran wala taghdab rahul Bukhari. Naam. Nah, kelas. Ya, kita lanjutkan pelajaran kita. Hadis yang ke-17. Selasa depan hafalkan ya. Hadis yang ke-17. Selasa depan hafalkan hadis yang ke-17. Ana bacakan dulu. An Abi Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu ta'ala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala Inna Allah kataba al-ihsana ala kulli shay'in fa idza qataltum fa ahsinul qitlah wa idza dhabhtum fa ahsinud dhibhah falyuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dhabihatahu rawahu Muslim. Ana ulangi hadis yang kalian hafalkan minggu depan. An Abi Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu ta'ala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala Inna Allah kataba al-ihsan ala kulli syai'in fa idza qataltum fa ahsinul qitlah fa idza dhabhtum fa ahsinud dhibhah wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dhabihatahu rawahu Muslim. Artinya dari Abu Ya'la Shaddad ibn Aus radhiyallahu ta'ala anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, sesungguhnya Allah mensyariatkan berbuat baik atas segala sesuatu. Artinya ala di sini bermakna fi, pada segala sesuatu. Allah mensyariatkan berbuat baik pada segala sesuatu.
Fa idza qataltum fa ahsinu qitlah. Apabila kalian membunuh, maka baguskanlah cara kalian membunuh. Wa idza dzabhtum fa ahsinu dzibhah. Apabila kalian memotong hewan, menyembelih, maka baguskanlah penyembelihannya. Wal yuhidda ahadukum syafratahu, hendaklah salah satu di antara kalian, artinya kalian, menajamkan pisaunya. Hendaklah kalian menajamkan pisaunya. Wal yurih dabihatahu, dan hendaklah mengistirahatkan. Yurih itu diambil dari kata araha yurihu, istaraha yastarihu, istirahat, menyamankan, ya, menyamankan sesembelihannya, ya. Hadis ini, ya, menerangkan kepada kita tentang berbuat baik, ya, al-ihsan, ya, berbuat baik. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang beliau sabdakan, Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan berbuat baik kepada segala sesuatu. Bahkan hadis kelanjutannya apa? Tentang berbuat baik terhadap hewan. Ini menunjukkan kepada hewan saja kita diperintahkan untuk berbuat baik, apalagi kepada makhluk yang derajatnya di atas hewan, ya, manusia. Ya. Walaqad karramna bani Adama, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh kami muliakan anak-anak Nabi Adam, manusia. Manusia secara umum itu lebih mulia daripada hewan, karena mereka mempunyai akal. Jadi kepada hewan saja kita disuruh berbuat baik, apalagi kepada manusia. Secara umum, baik dia muslim atau dia kafir. Dan secara khusus lebih lagi, kita diperintahkan untuk berbuat baik terhadap muslim, saudara kita muslim. Dan lebih khusus lagi daripada itu, orang yang paling dekat, orang muslim yang paling dekat dengan kita adalah kedua orang tua kita. Ya. Makanya Allah Ta'ala berfirman apa? Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Kami wasiatkan kepada manusia agar berbuat ihsan, berbuat baik terhadap kedua orang tuanya. Dan lebih khusus lagi daripada itu adalah ibu. Ibu yang lebih dekat dibandingkan ayah. Ibu yang lebih banyak pengorbanannya, ya, mendidik kita, ya, melahirkan kita. Bahkan setelah Allah Ta'ala firmankan ayat tadi, wasainal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Allah Ta'ala terangkan kenapa manusia harus berbuat baik terhadap kedua orang tuanya. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Allah Ta'ala terangkan karena ibunya dulu hamil, ya, mengandungnya wahnan ala wahnin, ya, kepayahan di atas kepayahan. Ini Allah Ta'ala terangkan alasan yang paling masuk akal, paling bisa diterima oleh semua manusia. Baik dia orang muslim atau dia orang kafir, dia akan menerima alasan ini. Kenapa manusia disuruh berbuat baik terhadap ibunya? Karena ibunya dulu yang mengandungnya.
9 bulan di dalam perut, setelah itu melahirkan dengan rasa sakit yang paling sakit. Bukan hanya sampai situ, setelah keluar dididik, ya, diberi makan, disusui, ya. Bangun tengah malam, bangun juga ibunya, ya. Makan disuapi, ya. BAB, dibasuhi, ya, dibersihkan, semuanya itu dikerjakan oleh seorang ibu. Ya. Maka anak ulangi lagi, kepada hewan saja kita disuruh berbuat baik, apalagi kepada manusia. Seluruhnya. Kepada manusia seluruhnya, yang paling khusus daripada itu adalah kepada saudara seagama, kepada seorang muslim. Dan yang paling khusus daripada itu adalah kepada kedua orang tua. Dan yang lebih khusus daripada itu lagi, kepada ibu kita. Makanya Nabi SAW mewasiatkan kepada kita untuk mentaati ibu di atas bapak 3 kali. Ada seorang sahabat kan, hadisnya bertanya kepada Nabi SAW, Ayyun nas ahaqqu bisuhbati. Manusia yang mana yang paling berhak aku berbakti kepadanya? Lalu kata Nabi apa? Ummuka, ibumu. Ya. Summaman, kemudian sahabat ini bertanya lagi, kalau sudah berbakti kepada ibu, kepada siapa lagi? Ummuka, ibumu. Tetap berbakti kepada ibu. Setelah berbakti. Summaman, kemudian siapa lagi? Ummuka, ibumu lagi. Summaman, kemudian siapa lagi? Kata para sahabat, baru abuka, baru bapakmu. Ya. Jadi ibu itu disebutkan 3, bapak disebutkan 1. Jadi kalau masih punya ibu 1, tambah lagi 2. Salah. Jadi berbakti kepada seorang ibu harus lebih dibandingkan bakti kita kepada seorang ayah. Karena memang ibu lebih capek mengurus kita dibandingkan ayah kita. Ya. Dua-duanya capek. Ya. Dua-duanya capek, tapi yang lebih capek, yang lebih payah. Ya. Dan ini yang diterangkan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Wahnan ala wahnin, itu adalah seorang ibu. Ya. Walaupun sebenarnya seorang bapak juga merasakan kelelahan. Ya. Nah, maka kepada binatang saja kita disuruh berbuat baik. Lebih daripada itu, bahkan lebih puncaknya kita berbuat baik adalah kepada ibu kita. Karena ibu kita lah yang lebih berhak mendapatkan kebaikan kita, ya, dibandingkan yang lain-lain daripada makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan berbuat baik di sini umum, ya, umum. Tidak hanya berupa materi, uang, ya. Kalau uang mah gampang, ya, kasih uang sudah, ya. Tapi ibu kita memerlukan hal-hal yang lain juga, ya. Perlu sering-sering dijenguk, ya. Perlu ditanyakan kabar, ya. Dijaga kesehatannya, ya. Dan yang paling bagus, yang paling bermanfaat bakti seorang anak terhadap ibunya apa? Dia mengajak ibunya ke surga. Ya. Karena inilah kebaktian yang paling bakti seorang anak terhadap orang tuanya. Sebagaimana kalian tidak mau berpisah dengan orang tua kalian di dunia, maka jangan sampai kalian berpisah dengan orang tua kalian di akhirat. Ya. Sebagaimana kalian tidak mau kan, kalian memondok di pesantren dan ilmu, ya, sebulan saja itu sudah kangen dengan orang tua kalian. Ya. Bahkan ada yang sampai nangis-nangis, ya, ketika ditinggal orang tuanya. Ya. Diantar
orang tuanya pulang nangis. Ya. Kalian harus merasakan itu. Kalian harus tadaburi itu. Kalian sedih berpisah dengan orang tua kalian di dunia, maka jangan sampai kesedihan itu lebih panjang. Ya. Kesedihan itu lebih sedih lagi. Akan lebih sedih lagi ketika ada seseorang anak yang berpisah dengan orang tuanya di akhirat. Karena perpisahan di sana adalah perpisahan yang sangat panjang, sangat lama. Dan bisa jadi perpisahan yang tidak ada perjumpaan setelahnya. Ya. Naudzubillah min dzalik. Ya. Jadi sebagaimana kita mengajak orang lain untuk berbuat baik, ya, mendakwahkan, mengajarkan ilmu terhadap orang lain, maka yang lebih berhak sebenarnya, ya, yang kita ajak, yang kita dakwahi, yang kita ajarkan ilmu yang kita dapat adalah keluarga kita, dan lebih khusus lagi adalah orang tua dan ibu kita. Ya. Maka itulah kebaktian yang paling bermanfaat, kebaktian yang paling bakti terhadap kedua orang tua. Ya. Ajak mereka untuk mengenal agama, ya. Ajari mereka baca Quran, ajari mereka tentang tata cara sholat, ya, puasa dan lain-lain, ya, agar ibadah mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila kalian membunuh maka perbaikilah, baguslah cara membunuh kalian. Baguskanlah cara membunuh kalian. Ini kalau binatang yang boleh dibunuh, ya. Seperti ular, kalajengking, ya. Itu binatang-binatang yang boleh dibunuh. Tidak boleh juga kita membunuh sembarangan, ya. Nyamuk kan binatang yang boleh dibunuh. Dan aturannya dalam agama kita, ya, membunuh binatang atau membunuh manusia, ya, itu tidak boleh dengan api, ya. Kita membunuh ular, kita boleh membunuh ular. Ya. Kalau ada ular boleh kita bunuh. Boleh juga membunuh kalajengking. Namun cara membunuhnya juga harus diperhatikan. Ya. Tidak boleh kita membunuhnya dengan api, dengan dibakar. Ya. Karena itu kenapa tidak boleh? Ya, kata para ulama, karena akan meniru azab neraka. Ya. Karena di neraka itu, ya, azabnya dengan api. Ya. Jadi jangan sampai kita meniru azab Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu azab api neraka. Ya. Nah, membunuh boleh, membunuh binatang tadi, ya. Membunuh manusia juga orang-orang kafir yang memang dia memerangi Islam, boleh dia diperangi, ya. Boleh dia dibunuh ketika kita berperang. Namun juga membunuhnya tidak boleh dengan secara kejam. Ya. Kalau sudah mati sudah, makanya tidak boleh kalau orang yang sudah mati, orang kafir itu sudah mati, sudah terbunuh di perang, ya. Lalu kita potong-potong tangannya. Ya. Kita mutilasi, nggak boleh. Seperti itu tidak boleh. Kalau dia sudah mati sudah, ya, tinggal dikubur, ya, agar bangkainya tidak bau. Ya. Tidak boleh kita potong-potong, ya, apalagi kita bakar, nggak boleh. Ya. Dia manusia, ya. Dia manusia, ya. Walaupun orang kafir dia tetap manusia. Yang kalau dia sudah mati sudah, ya. Maka kita tidak boleh membunuhnya secara kejam. Ya. Intinya kan kita diperintahkan untuk membunuh mereka ketika mereka memerangi kita atau ketika mereka sudah diajak berulang kali untuk masuk Islam, tapi mereka menolak, bahkan mereka melawan. Ya. Maka dibolehkan untuk membunuh kafir harbi, ya. Orang kafir yang memusuhi orang Islam. Namun setelah mereka mati, ya sudah selesai berarti. Tugas kita tidak boleh kita lanjutkan untuk menyiksa mereka dengan memotong-motong atau dengan membakarnya. Ya.
Jadi ketika kalian membunuh, kata Nabi SAW, fa ahsinul qitlah, baguskanlah cara membunuh kalian. Ya. Wa idza dabahtum, nah ini berbeda ya, membunuh dengan menyembelih. Ya. Membunuh tadi hewan yang memang boleh dibunuh, ya, atau hewan yang memang tidak perlu disembelih, ya. Seperti ikan itu dibunuh, ya, bukan disembelih, ya. Disayat perutnya, ya, dikeluarkan isi perutnya, mati kan. Nah ini nggak boleh juga kita, banyak nih yang dilakukan di pasar-pasar ibu-ibu, ya. Menyiangi wakaruan tuh dicatuk kepalanya sampai mati. Itu kejam terhadap hewan, ya, nggak boleh, ya. Ada caranya, ya. Anda lupa caranya bagaimana, cara biar ikan itu cepat mati tanpa menyiksanya, ya. Ada caranya, ya. Tidak seperti itu, ya. Jadi seperti ikan, ya, yang tidak disembelih, ya, itu pun harus diperhatikan ketika kita menyiangnya. Menyiang apa bahasanya? Membersihkan sisik-sisiknya, ya. Jadi jangan sampai kita menyiksa binatang, ya, ketika kita mau membunuhnya, ya. Wa idza dabahtum fa ahsinu dzibahah. Apabila kalian menyembelih, maka perbaikilah cara penyembelihan kalian. Nah, ini kan kemarin hari raya Idul Adha, ya. Ada beberapa aturan, ya, yang sebenarnya masih belum dipahami oleh sebagian orang dalam menyembelih hewan kurban, ya. Di antara adabnya, ya, sebagaimana yang Nabi sabdakan di hadis ini, ya, di antara berbuat baik ketika kita menyembelih terhadap hewan adalah dengan hadis selanjutnya nanti, ya, kalimat setelahnya, wal yuhidda ahadukum syafratahu, ya, akan tersiksa, ya. Jadi pisaunya ditajamkan, ya. Karena kalau pisaunya itu tidak tajam, ya, tumpul, ya, itu akan menyiksa hewan, ya. Hewannya akan tersiksa, ya. Hewannya akan tersiksa, ya. Orang dibunuh dengan pedang yang tajam dengan pedang yang tidak tajam berbeda, ya. Begitu juga hewannya, sesembelihan, ya. Yang cepat matinya dengan yang lambat matinya berbeda, ya. Yang cepat matinya, ya, cepat juga dia hilang rasa sakitnya, ya. Tapi kalau yang lambat matinya maka dia akan merasakan sakit yang lumayan, ya. Nah, di antara adab juga dalam menyembelih hewan, ya, itu jangan sampai kita memperlihatkan kepada teman-temannya. Hewan yang kita sembelih jangan sampai diperlihatkan, ya, kepada hewan-hewan yang lain, ya. Nah, ini juga masuk dalam kata wal yurih dabihatahu. Hendaklah dia menyamankan, ya, menenangkan hewan yang dia sembelih, sesembelihannya, ya. Nah, ini banyak di antara kaum muslimin yang tidak memperhatikan ini. Dia menyembelih di depan sapi-sapi yang lain, menyembelih kambing di depan kambing-kambing yang lain, ya. Ini nanti kambingnya, sapinya yang lihat itu sudah stres duluan, ya. Sudah stres duluan, ya. Maka kasihan, ya, sapi itu kasihan, kambing itu kasihan yang dia melihat temannya disembelih, ya. Nah, termasuk wa idza qataltum fa ahsinul qitlah tadi, apabila kalian membunuh maka baguskanlah cara kalian membunuh. Itu termasuk tata cara kisos, ya. Tata cara kisos, ya. Kan dalam syariat Islam orang yang membunuh maka hukumannya apa? Hukuman mati, dipotong lehernya, ya.
itu kenapa dipotongnya di belakang, apa ya? Pedangnya itu dihuluskan ya, dari belakang. Kenapa? Kan orang yang kisos itu ya, tangannya diikat, di YouTube banyak ya kalau kalian mau lihat. Tangannya diikat ke belakang, kepalanya ditutup dengan kain, terus disuruh menunduk seperti ini. Nanti algojoknya bawa pedang panjang ya. Dipotongnya dari sini ya. Kenapa tidak dipotong dari sini? Karena kata sebagian orang ya, kalau dipotong dari sini maka ini kan ada urat di belakang sini, ada urat yang memberikan informasi ke kepala. Ya. Jadi kalau dipotong dari sini dia akan merasakan sakit. Ya. Informasi sakitnya itu sampai ke kepala. Ya. Tapi kalau dipotong dari sini maka urat yang nyampe ke otaknya, ke kepalanya terpotong duluan. Jadi lebih cepat dia matinya dan sakitnya pun tidak sesakit orang yang dipotong dari depan. Ya. Jadi informasi sakitnya itu ya, tidak sampai ke kepala. Ya. Jadi sakit sudah mati langsung. Ya. Tidak sampai kalau di sini kan sakit, oh sakit kan, dia mikirnya sakit baru dia mati. Ya. Nah itu kenapa pemotongannya dari belakang. Ya. Karena di sini ada urat yang menyambung ke kepala, ke otaknya, ya, sehingga sakitnya itu tidak sampai informasi sakitnya itu tidak lama, ya, nyampai ke otaknya. Ya. Nah itu termasuk, ya, fa'ahsinul qitlah tadi. Ya. Maka perbaguslah cara membunuh kalian. Ya. Maka kisos seperti itu, ya, dipotong dari belakang. Ya. Dan kita di Indonesia ini hukum mati itu ditembak ya. Itu tidak sesuai syariat ya. Hukum mati itu dipotong leher dari belakang. Karena ditembak itu ya, sakit ya. Dia enggak uratnya di sini enggak terpotong ya. Masih sampai ke otak ya. Informasi sakitnya sampai ke otak ya. Jadi cara syariat dalam menghukum hukuman mati itu dipotong leher ya, tidak ditembak ya. Seperti di negara kita ya. Itu kalau tembakannya tepat ya, tepat pada sesuatu yang diinginkan ya, yang biar cepat mati. Allah Ta'ala di mana ya posisinya? Itu kalau kena ya. Kalau kenanya di tempat yang lain kasihan kan? Kalau yang menembak tidak jago, ya, asal tembak saja, ternyata kena tangan, ya, diulang lagi, kena tangan lagi, ya, kasihan kan? Orang yang dihukum mati, ya, dia merasakan sakit yang luar biasa, ya. Apalagi nembaknya 3 hari nggak kena, kenanya tangan, kepala, kaki. 3 hari nggak mati-mati, ya, kasihan. Kalau leher kan jelas, ya, selama pedangnya itu tajam, pak, bahkan sampai putus ya. Lihat aja di YouTube itu. Di negara Saudi bagaimana cara penerapan kisos ya. Menghukum mati orang yang membunuh ya. Lihat aja di YouTube banyak sampai kepalanya itu putus ya. Lehernya putus ya. Sampai terguling-guling kepalanya ya. Ini kan jelas mati, mana ada orang yang masih hidup seperti itu ya. Tapi kalau ditembak ya, bisa saja tembakannya itu meleset dan orangnya masih hidup, mungkin beberapa menit atau beberapa jam baru dia mati. Dan ini menyiksa ya, menyiksa manusia, itu tidak boleh ya. Kita ambil beberapa faedah yang dituliskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin tentang hadis ini. Kata beliau, min fawaidi hadzal hadis ra'fatullahi azza wa jalla bil ibad. Ya.
وأنه كتب الإحسان على كل شيء ويدخل في ذلك الإحسان إلى شخص تدله الطريق وكذلك إطعام الطعام. Ustaz ngebuk tuh apa? Oh, ngebuk bahasanya. Bahasa apa yang ngebuk? Wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar wa ma dzakarahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min al-qatl wa dzabhi mujarradu amsilatin. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, termasuk faidah yang di antara faidah yang bisa diambil dari hadis ini adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala kasih sayang terhadap hambanya, ya. Allah taala memerintahkan, ya. Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in. Allah taala menuliskan, ya, mensyariatkan untuk berbuat baik terhadap segala sesuatu, ya. Bahkan terhadap orang kafir pun boleh kita berbuat baik, ya. Allah Ta'ala berfirman apa? La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah Ta'ala tidak melarang kalian untuk berbuat baik, berbuat adil terhadap orang kafir yang tidak memerangi kalian. Jadi Allah Ta'ala tidak melarang untuk kita berbuat baik terhadap orang kafir. Apalagi orang kafir tersebut kita harapkan dia masuk Islam. Bahkan ini diperintahkan dalam syariat kita. Masalah zakat kan. Zakat itu boleh kita salurkan kepada mu'allaf. Orang yang baru masuk Islam. Atau juga kata para ulama mu'allaf itu apa? Orang yang masih kafir yang diharapkan dia masuk Islam. Artinya dia dekat dengan orang Islam. Bahkan dia ada kecondongan, ya, untuk masuk Islam. Namun tidak ada dorongan dari keluarganya. Dia takut dipisah oleh keluarganya. Takut diusir oleh keluarganya. Ya. Takut dipecat dari pekerjaannya. Ya. Sehingga dia tetap masih kafir, ya. Maka orang-orang seperti ini ada keinginan masuk Islam, namun dia ya karena tidak punya keimanan, ya, dia masih takut dunianya akan hilang, kita kasih dunia. Dibolehkan untuk memberi zakat kepada mereka, ya, untuk menguatkan mereka untuk masuk Islam. Ya. Jadi termasuk mu'alaf di sini orang-orang yang diharapkan masuk Islam, ya. Maka boleh bagi kita untuk berbuat baik kepada mereka orang-orang kafir, ya, apalagi orang-orang kafir yang dekat dengan kita, ya, tetangga kita, ya. Maka ini cerminan, ya, bagi mereka terhadap kita, ya. Kita sebagai cerminan orang Muslim, ya, sehingga dia menganggap Islam itu bukan menganggap, ya, sehingga dia tahu bahwasanya Islam itu adalah orang-orang yang ramah, ya. Yang tidak disalahpahami oleh, yang tidak seperti disalahpahami oleh orang-orang Barat, ya. Orang-orang Barat itu menganggap Islam itu teroris, ya, karena mereka tidak sampai, ya. Mereka tidak melihat orang-orang Islam di negara Saudi dan di Indonesia, ya. Mereka hanya mendengar berita-berita tentang Islam di televisi mereka, ya. Di berita-berita yang mereka lihat, dengar di negara mereka. Jadi mereka menganggap Islam itu teroris gimana? Kenapa? Karena yang sampai berita kepada mereka itu tentang pembunuhan, ya, tentang pemboman, ya, yang dilakukan oleh orang-orang Khawarij, ya, orang-orang ISIS. Ya. Mereka melihat berita-berita seperti itu sehingga mereka berkesimpulan orang Islam itu teroris. Ya. Mereka tidak melihat bagaimana akhlak-akhlak, ya, orang-orang Islam di negara-negara Indonesia, Saudi Arabia, ya, di negara-negara yang banyak kaum musliminnya, ya. Sehingga ketika diterangkan, ya, bahwa Islam itu menghormati manusia, Islam itu bahkan kasih sayang terhadap binatang, ya, tidak boleh menyakiti binatang, mereka bingung, ya.
Karena yang mereka pahami selama ini Islam itu kejam. Ya. Nah itu perlu disampaikan dan perlu dijelaskan ya, walaupun tidak dengan mulut, kita jelaskan dengan perilaku kita ya kepada orang-orang yang kafir yang ada di sekitar kita ya. Bahwasanya orang Islam itu orang yang baik ya, orang yang sangat peduli dengan lingkungannya ya, tidak menghancurkan bangunan, tidak menyakiti binatang dan lain-lain ya. Nah, ini termasuk faedah yang pertama ya, yang bisa kita ambil dari hadis itu. Di antara faedahnya juga yang bisa kita ambil dari hadis ya. Annal ihsan syamilun fi kulli syai'in. Ya. Bahwasanya berbuat baik itu mencakup semuanya ya. Jadi semua yang dianggap kebaikan menurut akal kita ya, dan tidak bertentangan dengan syariat, maka termasuk itulah ihsan ya. Tidak hanya dengan tadi memberi uang ya, tidak hanya dengan memberi ya, bisa jadi dengan menolong dia ya, dengan tidak menyakitinya juga itu termasuk perbuatan baik kita terhadap orang lain ya. Dan di sini ada pembahasan tentang menyembelih ya. Dan di sini diterangkan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah ya, tentang syarat penyembelihan ya. Karena ini ada pembahasan tentang penyembelihan ya. Maka beliau menyampaikan beberapa syarat yang harus ada dalam penyembelihan hewan ya. Nah ini pas sekali ya, karena kita sebelumnya ya, Hari Raya Idul Adha ya, momennya ya pas kita membahas tentang tata cara penyembelihan hewan ya. Jadi ada beberapa syarat yang harus terpenuhi dalam penyembelihan hewan ya. Yang pertama adalah orang yang menyembelih hewan dia harus seorang Muslim atau orang Yahudi dan Nasrani. Selain itu tidak boleh. Hewannya berarti menjadi bangkai, najis dan tidak boleh dimakan. Ya. Jadi sesembelihan yang halal adalah sesembelihan yang disembelih oleh orang Muslim, orang Yahudi dan orang Nasrani. Itu saja. Adapun orang Buddha, Hindu, ya, apalagi tidak bertuhan, ya, tidak beragama, ya, ini sesembelihannya haram, tidak halal. Dagingnya bangkai, najis, tidak boleh dimakan. Ya. Jadi kalau ada ayam, ya, yang disembelih oleh orang Buddha ya, atau orang Hindu ya. Yang banyak di Bali itu apa? Hindu atau Buddha? Hindu ya. Misalnya di Bali ya, ada yang ke Bali mungkin. Terus yang jualan ayam itu orang Hindu ya. Kita tanya, ini ayamnya ngambil di mana ya. Kata dia ini ayam saya ya, saya sembelih ya. Maka sesembelihannya tidak halal ya. Orang Hindu itu bukan agama Samawi. Ya, agama Hindu itu bukan agama Samawi. Agama Samawi itu apa? Agama yang turun dari langit. Agama yang resmi dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Yaitu agama Islam, Nasrani dan Yahudi. Ya. Walaupun sebenarnya Yahudi dan Nasrani itu sudah dinasakh dengan datangnya syariat Nabi Muhammad. Ya. Mereka harus beriman dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Mereka harus meninggalkan syariat-syariat sebelumnya.
Syariat Yahudi dan Nasrani harus mereka tinggalkan dan mereka harus ikut dengan syariat Nabi Muhammad. Kalau mereka tidak mau ikut dan tidak percaya Nabi Muhammad itu sebagai Nabi dan Rasul, mereka kafir. Namun mereka dalam agama dulu yang sudah dirubah. Ya. Dan ini masih dibolehkan sesembelihannya karena Allah Ta'ala berfirman ya tentang orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ya. Wa ta'amul ladina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum. Ya. Dan makanan orang-orang ahli kitab, termasuk makanan di sini apa? Sesembelihan mereka, ya. Orang-orang ahli kitab itu apa? Yahudi dan Nasrani. Ya. Hillul lakum, halal bagi kalian. Wa ta'amukum hillul lahum, dan makanan kalian, sesembelihan kalian juga halal bagi mereka. Jadi Allah Ta'ala mengecualikan ya tentang penyembelihan, ya. Maka Allah Ta'ala halalkan sesembelihan orang-orang Yahudi dan Nasrani bagi orang Muslim. Ya. Jadi tadi syarat pertama yang menyembelih adalah orang Muslim, orang Yahudi atau orang Nasrani. Selain 3 agama ini, maka sesembelihannya tidak boleh dimakan. Bahkan najis, ya, bangkai tidak boleh disentuh karena najis. Ya. Yang kedua, alat yang digunakan untuk menyembelih haruslah sesuatu yang bisa menumpahkan darah. Ya. Jadi alat yang digunakan untuk menyembelih harus sesuatu yang bisa menumpahkan darah. Ya. Seperti pedang, ya, parang. Ya. Tidak boleh ya dengan sesembelihannya itu dipukul, nggak boleh ya. Pukul dengan kayu ya, mati nggak boleh karena darahnya tidak keluar ya. Jadi dia harus alat yang bisa menumpahkan darahnya harus keluar ya. Tidak boleh dengan kayu tadi ya, dipukul atau dilempar ya dari atas Masjid Umar bin Khattab ya. Ayam dilempar ke bawah mati dimakan, nggak boleh ya. Itu bukan sesembelihan namanya ya. Namun ada yang tidak dibolehkan ya. Sesuatu yang bisa digunakan namun tidak boleh digunakan ya. Seperti gigi dan tulang ya. Mungkin ada gigi yang tajam ya. Giginya besar, mungkin gigi apa ya, mungkin gigi gajah ada ya, besar. Dijadikan pisau ya, lalu disembelihkan, maka nggak boleh ya. Atau tulang ya. Tulang hewan besar, tajam ya, dijadikan pisau, disembelihkan, maka ini tidak boleh ya. Walaupun dia tajam, namun terbuat dari gigi atau tulang, maka itu tidak boleh dijadikan alat untuk menyembelih hewan. Ya. Syarat selanjutnya, ya, yaitu penumpahan darahnya itu ya, haruslah dengan memotong wadajain, 2 urat, 2 saluran, ya. Saluran napas dan saluran makan. Itu harus terpotong kalau menyembelih hewan, baru dia halal. Kalau 1 saja terpotong, ya, saluran napasnya saja terpotong, hewannya mati, tidak halal. Saluran makannya masih utuh, ya, tidak terpotong, maka tidak halal. Atau saluran makannya saja, ya, urat makannya aja yang terpotong, saluran napasnya masih tidak terpotong, maka juga tidak halal sesembelihannya. Jadi sesembelihan yang halal itu dia harus terpotong 2 saluran, saluran makan dan saluran napas. Ya. Adapun urat-urat yang lain tidak mengapa tidak terpotong ya. Jadi ini harus berilmu juga ya, orang yang mau motong ayam, motong sapi, ya, jangan potong-potong biasa saja ya.
lalu uratnya tidak terpotong, ya, rugi ya. Sapi besar harganya jutaan, ternyata yang menyembelih tidak berilmu, dipotong gitu aja ya. Sapinya mati, setelah dilihat ternyata 2 uratnya masih utuh atau 1 uratnya masih utuh ya, maka sapinya jadi bangkai ya. Tidak boleh dimakan ya. Sesembelihannya tidak sah ya. Ibadah kurbannya jadi tidak sah ya. Jadi perlu ilmu ya dalam menyembelih hewan ya. Dan ayam juga kan. Kalian ya sekali-kalilah ya beranikan diri untuk menyembelih ayam ya. Karena mudah bagi kalian untuk ayam ya. Kalau sapi, kambing mungkin sebagian orang masih ragu-ragu ya. Ana pernah kambing ya, kambing pernah, sapi belum pernah ya. Ayam sering ya, potong ayam sering. Dan syarat selanjutnya dalam menyembelihnya, ketika menyembelihnya harus mengucap bismillah. Jangan ketinggalan bismillah. Karena ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma anharad dama wa dzukira rasmullahi alaihi fakul." Sesuatu sesembelihan yang menumpahkan darah dan disebutkan nama Allah, maka makanlah. Ada lagi firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala ta'kulu mimma lam yudhkar ismullahi alaihi wa innahu lafisqun." Dan jangan kalian makan sesembelihan yang tidak disebutkan nama Allah atasnya. Nah, jadi syarat yang keberapa ini? Yang keempat, menyembelihnya dengan mengucap bismillah. Bismillah, Allahu Akbar. Boleh ditambahkan Allahu Akbar ya. Jadi jangan lupa itu. Jangan lupa mengucap bismillah ya. Bismillahi Allahu Akbar, baru dipotong hewannya ya. Kalau tidak mengucap bismillah, berarti sesembelihannya tidak sah ya. Berarti hewannya menjadi bangkai, tidak boleh dimakan ya. Nah itu tadi syarat-syarat dalam penyembelihan ada 4 ya, kita ulangi. Waktunya sebentar lagi akan habis. Ya. Yang pertama apa? Yang menyembelih adalah orang Muslim, orang Yahudi, atau orang Nasrani. Yang kedua, alat yang digunakan untuk menyembelih haruslah yang tajam, yang bisa menumpahkan darah. Ya. Yang ketiga, yang terpotong adalah ini bagi yang disembelih di leher ya, adalah urat makan dan urat napas. Tapi kalau onta beda. Onta itu dinahar, dia ditusuk ya. Onta itu bukan dipotong, tapi ditusuk di sini. Pakai pisau. Pisaunya ya tidak besar ya, kecil aja. Coba kalian lihat di YouTube ada ya. Penyembelihan onta itu tidak dipotong ya, tapi ditusuk di sini. Makanya namanya nahar ya. Kalau bahasa penyembelihan sapi atau kambing itu dabah. Tapi kalau onta nahar ya, nahar, dinahar, ditusuk sini. Dan keluar darahnya bercucuran. Ya. Di YouTube banyak ya. Syarat keempat dengan mengucap bismillah. Nah itu dia syarat dalam penyembelihan ya. Waktunya habis. Semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan diundur minggu depan saja ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.